Ya, tunggu yang lain dulu ya, rekan ya. Nah, kan, kan. Tunggu 5 menit ya, teman-teman. Ya. 1 menit lagi. Ya, udah 5 menit ya, teman-teman ya. Eh, ini kurang 3 orang, tapi nggak apa-apa deh. Kita tinggal aja nanti biar mereka menyusui. Yuk, semuanya nyalin kamera seperti biasa. Richard, Frederick bisa? Oke deh, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, bentar. Aku langsung share entire screen aja deh, nggak apa-apa. Iya, oke. Nah, ini kita modul baru, modul ketujuh. Yang akan kita bahas hari ini adalah PyQt. Kalau kemarin minggu lalu sebelumnya itu PyGame, ini PyQt. Ini itu dipakai buat bikin aplikasi desktop, ya. Aplikasi desktop pakai Python.
Salah satunya kita bisa pakai PyQt. Nah, oke. Nah, contoh nih, aplikasi yang biasa kita gunakan setiap hari. Nah, kayak ini Chrome, terus apa ini Notepad, Microsoft Word seperti itu. Ini contoh beberapa aplikasi yang biasa kita pakai di sehari-hari. Ini contoh yang desktop ya. Aku nggak ngomongin yang web atau yang mobile kayak gitu nggak ya. Karena hari ini kita fokusnya bikin aplikasi yang desktop. Nah, sebagian besar aplikasi yang kita gunakan di komputer adalah aplikasi berjendela, bukan aplikasi yang nggak ada view-nya kayak gitu ya kan. Dalam modul ini nanti Anda akan mempelajari cara bikin aplikasi berjendela kecil. Nah, ini aplikasi desktop berjendela. Lebih familiar pakai desktop ya, desktop aja deh. Ya, kalau ada kata-kata berjendela, anggaplah itu desktop. Itu program komputer yang interaksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis ya. Jadi aplikasi yang emang kita bukanya itu, bentar, sorry. Oke, aplikasi mana nggak aja ya, bersih banget. Ya, nah aplikasi-aplikasi kayak gini yang biasanya kita itu installnya apa sih, install diinstal gitu loh. Kalau web kan kita nggak perlu install kalau web. Nah kalau seperti ini kita perlu install, nah itu yang namanya program aplikasi desktop gitu. Kalau mobile ya dia pakainya BHP kayak gitu, smartphone. Nah, ini contoh. Ini adalah aplikasi berjendela seperti ini kayak apa ini? Aku nggak pengguna Mac ya, nggak tahu. Kalau ini yang sebelah kanan ini bukan aplikasi berjendela. Karena apa? Karena kita aksesnya pakai website. Ya. Mau pakai Google Chrome, mau pakai Firefox, mau pakai Edge, semuanya bisa. Nah, gitu. Ya, jadi bisa bedain ya antara berjendela sama yang nggak berjendela ya. Maksudnya yang desktop sama nggak desktop. Jadi emang kalau desktop itu dia kita install, jadi emang dia di laptop itu di komputer itu. Kalau kita mau run di komputer yang lain, berarti kita harus install lagi, gitu. Nah ini contoh view ya. Kita kenalan dulu. Ini bagian-bagian ini contoh ya, ini contoh. Jadi supaya teman-teman paham, ini bagian-bagiannya disebut apa kayak gitu. Nah ini adalah jendela utama nih, jendela utama ya. Bukan bukan cuma bagian ini doang loh ya. Jendela utama adalah ini semua keseluruhan. Terus ini ada beberapa widget, ada yang kita sebut button, terus ada kayak label, terus ada seperti drop down. Ini juga lagi ada seperti list, ya kan, buat daftar. Nah, oke, ini sebenarnya apa nih? Nah, antar muka aplikasi interface, ya. Nah, aplikasi desktop itu standarnya ada tiga ini teman-teman ya. Jadi jendela utama. Meskipun teman-teman bikinnya sederhana, ya, tetap paling nggak minimal dia punya satu view, betul nggak? Ya, minimal punya satu view. Nah, terus nggak mungkin kita aplikasi desktop itu belang-belangan seperti ini. Pasti ada kayak seperti apa sih namanya kata-kata kayak gitu. Misal minimal lah, minimal buat ngitung BMI, maksudnya standar berat badan tinggi badan. Pasti ada kayak widget-widgetnya. Kita disuruh input berat badan, tinggi badan, nanti hitung. Nah, sederhananya seperti ini. Minimal ada widget. Widget itu apa sih? Widget yang tadi seperti label, button, kayak gitu. Itu namanya widget. Nah, lagi ini ada jendela tambahan. Kalau misal kita butuh, contohnya misal kalau kita buka lagi, apa sih? Apa ya? Misal aku buka Word deh. Misal aku buka Word. Nah, misalnya aku buka Word, terus kemudian aku insert pictures, this device. Mana nih? Loading. Lamanya. Kok lama banget ya?
Nah, kayak gini. Ini berarti kita butuh jendela tambahan, ya. Itu. Atau contoh lagi seperti ini deh, shapes. Apa ya yang ada jendela tambahannya? Ini deh, layout. Nah, kayak gini. Kalau aku mau ngeset margin, custom margin. Nah, ini kan berarti window tambahan. Nah, tapi ini nggak wajib. Tapi umumnya standarnya lah, standar minimal itu setidaknya dia punya satu view interface sama beberapa widget, ya. Drop down, label, button, kayak gitu. Minimal, minimal itu ada satu satu apa sih namanya interface sama beberapa widget. Minimal satu lah, satu widget minimal itu. Nggak mungkin kita bikinnya polosan tanpa ada apapun, gitu, ya. Balik lagi. Nah, ini. Tadi ini udah aku sebutin beberapa. Ini namanya daftar. Ini flag bendera ya. Gak tahu ini kenapa disebut flag ya. Ini label ya, label. Ini drop down. Benar. Ini kenapa drop down? Kayaknya ini itu deh. Ini harusnya di bawahnya. Ini ke bawah naik. Ini di bawahnya. Ini label itu yang bawahnya ini. Ini harusnya checklist. Checklist ya kan? Ini checklist. Gitu. Ya, intinya gitulah. Nah, ini tadi widget. Widget adalah elemen elemen antarmuka pengguna grafis yang memiliki tampilan dan fungsi tertentu. Ya, jadi kalau digambarin, intinya adalah ini interface, ini widget kita, widget ya, widget. Kalau di PyQt kita nyebutnya widget. Nah, ini widget yang populer yang sering kita pakai. Ini ada judul, ada tombol, ada switch, ada bendera, ada bidang input text, sama daftar. Ya, seringnya paling ini deh, judul sama tombol. Ini input text juga. Minimal biasanya seperti itu. Nah, oke, next saja. Sekarang ini terkait posisi widget. Nah, posisi widget. Ternyata tata letak itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Widget secara otomatis disejajarkan secara horizontal dan vertikal. Ini kalau kita ngomongin pakai PyQt ya. Mungkin ada beberapa bahasa pemrograman lain yang kita emang harus benar-benar ngaturnya sesuai koordinat. Nah, kalau ini enggak, kita nanti tinggal apa sih layouting vertikal, horizontalnya, nanti vertikal lagi, horizontalnya kayak gitu. Nanti dia auto nge-add ke bawah, nge-add ke samping. Tapi misal kalau teman-teman mau pakai koordinat, gak ada masalah. Ya, nih, ini cara kerja aplikasi berjendela, rendering, penanganan. Oke, ini pakai Qt. Nah, eh, nanti kalau kita mau bikin aplikasi mobile, desktop, itu pakainya PyQt 5. Ya. Di Python sebenarnya ada lagi sih, cuma ini di slide kita fokusnya pakai PyQt. Jadi aku jelasin yang nanti pakai PyQt ini. Oke, nanti kita coba simpel aja bikin ini, aplikasi generator pemenang. Ya. Ceritanya itu, ini kita bikin widget, ya. Kita bikin widget, terus nanti kita kasih label, label ini button, tapi kalau di PyQt namanya push button. Ya. Ini label, ini juga label. Ini kalau di PyQt namanya push button, gitu ya. Tenang, ini masih pengantar PyQt, jadi em, kita nggak akan langsung apa yang berat-berat gitu nggak. Nah, nih, jadi langkahnya nanti kita gini, kita membuat antarmuka aplikasi, nah, terus nanti menghubungkan modul perpustakaan yang diperlukan library, ya, membuat aplikasi, membuat jendela, bikin label apa, widget, bikin label sama tombol, mengatur konten di sepanjang tata letak. Nah, ini menghubungkan modul PyQt, apa ini? Intinya nanti kita butuh ini, minimal dua ini dulu deh. Ya. Qt Core itu adalah eh, intinya. Ibarat kalau prosesor itu, ibarat laptop, komputer intinya adalah
prosesor kayak gitu ya. Jadi ini adalah inti nanti buat kita pakai PyQt. Widget ini view-view yang nanti kita butuhin ya. Kayak application jelas, kita kan bikin application, kemudian widget kayak apa sih alas buat nanti kita naruh-naruh komponen yang kita pengen ya. QLabel, nanti ada namanya QBox button, QVBox layout, QXbox layout kayak gitu ya. Jadi semua konten-konten itu namanya apa maksudnya di Kitty Widgets. Kalau Kitty Core kayak intinya. Jadi kita harus pakai kalau dilihat secara visual emang nggak ada tampilannya teman-teman. Tapi nanti ditulis saja gitu. Caranya seperti ini nanti. eh, Kalau kemarin-kemarin kan kita pakai Pygame, random rand in, ya, from random import rand in, from time import bintang kayak gitu. Nah, ini nanti from pyqt5.qt-core nanti kita import Qt. Nah, yang kedua, pyqt5.qt-widgets, ingat pakai S, ya. Import QApplication, QWidget, QPushButton, QLabel, QVBox layout. Sambil aku demoin ya, sambil aku demokan. Oke, kemarin itu ya, algo itunya kita matiin. Kita nyain lagi, enable. Nggak nge-reload ya, harusnya nge-reload. Ah, ayo, lama banget. Oke. Desktop application, pengantar PyQt. Tuh, lama banget. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama kita butuh modul PyQt 5. Import PyQt 5.qt core. Nah, import Qt. Nah, kemudian untuk widgets-nya, nah, PyQt Qt widgets pakai S ya. Import Q application. Nah, Q application. Bentar, ini dulu ya. Ini itu inti. Kalau secara visual emang dia nggak kelihatan. Sama seperti ibarat laptop, komputer, intinya kan berarti prosesor. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya kita pakai Qt Core. Ini wajib meskipun nggak kelihatan. Nah, ini yang pertama, widgets. Ini widget kita. Ya. Nanti kayak label, button, terus edit text, kayak gitu. Semuanya nanti masuk di sini. Ya, komponen-komponen yang mau kita masukin di program kita.
Nah, Q application ini pakai Q ya, nggak Qt ya. Q, Q doang. Kalau di sini pakai Qt, Qt. Nah, Q application karena kita nanti mau bikin aplikasi, jelas nanti kita butuh aplikasi. Ya, meskipun nanti kita bisa bikin aplikasi tanpa widget. Ya, jadi ya emang nggak kelihatan transparan gitu ibaratnya lah. Sebenarnya bisa kita bikin aplikasi tanpa widget. Ya berarti nanti nggak ada view-nya apapun, nggak ada view-nya gitu. Ya, kita tambahin Q widget, Q widget bukan Qt. Nah, Q widget. Oke, basicnya gini dulu aja deh. Eh window gitu deh, window aja, window Q application. Nih, karena kita mau bikin aplikasi ya. Terus apa ya? Main window maksud aku ya. Ini widget kita. Nah, oke, ini. By default, teman-teman, by default itu nanti posisi widget dia akan ke hide. Jadi kita harus show dulu. Main.win.show. Nah, kalau teman-teman lupa ngasih ini ya, ini, berarti nanti pas teman-teman run, nggak akan tampil apa-apa. Kenapa? Karena by default, eh, view-nya dalam posisi hide. Jadi teman-teman harus, absen ini. Nah, tuh, gitu. Main win. Jadi kita harus show dulu, ya. Oke, udah show window-nya, eh, Nah, gini. Ini buat eksekusi, ya. Yang dieksekusi apa? Ya aplikasi kita, gitu. Basicnya seperti ini. Ini skip aja. Oke, ini akuran ya. Bismillah. Invalid syntax. Apa ini? Line 3. Hmm, import sorry. From ini juga. Ini ya, akuran. Nah, jeng jeng gitu ya. Coba mulai dulu aja teman-teman. Ini ya, kodenya aku screenshot, aku kirim di chat everyone. Oke, yuk. Semuanya saya screen aja. Yang di-share itu ya, entire screen ya. Jadi biar nanti teman-teman ngeran itu bisa kelihatan tampilannya. Kalau seperti minggu lalu, bisa Edgar, Python 3 min M, dijalin lagi main.py, itu bisa nggak? Yang lain kalau mau share screen silahkan. Nama filenya Edgar, main.py. Kalau yang belum ada berarti diinstal dulu ya. PIP install PyQt. PyQt 5, PyQt 5.
Ganti from Richard. From aduh, from nih. From PyQt 5, from PyQt 5. Ini yang lengkap ya, akan ya. Qt Core sama Qt Widgets. Ini P-nya kapital, Euros. P-nya besar. Nggak punya saya nggak bisa dijalanin. Ini ganti, aduh, ganti dulu from PyQt 5. From, bukan import. Aku tadi typo salah. Ini nih yang diganti, ini diganti. Ya, bukan ditambahin, diganti. Coba jiran dulu, Richard. Hmm, oke. Coba ini di klik kanan, Richard. Klik kanan close. Ada tong sampah itu, pencet tong sampah, dua-duanya. Python sama CMD-nya di yang tong sampah itu loh, yang tong sampah dipencet aja. Ini juga sip. Yuk, Pak, dijalanin lagi. Oke, Q application, Q widget. Application, typo nih, typo ganti yuk, Richard. Aplikasinya typo. Sudah bisa, Edgar? Oh, sudah dinyalain belum yang platform Algonya? Extension Algo Python-nya sudah nyala belum? Kemarin kan sempat kita matiin. Algo Python-nya sempat. Oke, udah enable ya. Oke, baik lagi. Hmm, Python 3 juga nggak bisa. Python 3 min M. Mm-mm. Main.py. Hmm, oke, berarti Python 3 min M pip install PyQt 5. Sudah bisa jalan akan?
Coba di-run dulu aja kan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa baru kita install. Di ini di play dulu, di play dulu. Nah, modul name by Qt5 Qt widgets. Ini belum lengkap, Arkan, belum lengkap. Nih, cek lagi. T-nya kecil aja, Arkan. T-nya kecil aja. Mm. Yuk, dijalanin dulu. By Qt5, W-nya kapital. W-nya kapital. Oke, run lagi. The file name, directory name. Hmm. Ada yang udah bisa belum? Punyamu udah bisa, Richard? Coba run lagi, Richard. Bisa nggak? Kok belum ada yang bisa ya? Oke, satu udah bisa, Richard. Nah, udah bisa, Euros? Coba-coba run. Pengen lihat. Oke, sip. Aman. Oke, Edgar, sip. Ya. Akan gimana, Akan? Coba besarin, Akan. Ini, lebarin. Apa, maximize. View-nya dibesarin. Bentar, habis ini berarti tinggal icon ya. Import Qt from by Qt5, Qt widgets, import Q application, Q widget. Oke, nyalin dulu aja di Akan. Ya. From by Qt5, Qt code import Qt. From by Qt5, Qt widgets, import Q application, Q widget. Window, Q application, Q widget. Coba di run itu. Bisa nggak? Nih, modul nempel Qt5. Berarti eh, kamu install dulu PIP di sini, di bawah-bawah, di bawah, paling bawah, PIP install PyQt5. Ketik aja, PIP install PyQt5. Spasi, PIP spasi install spasi, enter, command not found. Hmm, environment. Coba ini di close semua dulu deh. Ini di close dulu. Ada gambar tong sampah. Nanti di klik.
Nah, tong sampahnya diklik semua. Oke, run lagi. Nah, di sini yuk diketik tadi PIP install PyQt 5, command not found. Berarti gini, Python 3 -m PIP install PyQt 5. Python 3 -m mm-mm, enter. Oke. Ya, berarti ini sama punya Edgar. Jadi kalau mau nyalain apa? Kalau mau ngeplay nanti tidak bisa pakai ini, tapi pakai konsol. Nanti jangan pakai ini ya. Nanti pakainya diketik aja di bawah Python 3. Ini kenapa error semua? Eh, ya udah gak apa-apa deh, coba coba ke bawah. Python 3 -m main.py. Udah enter. Python 3 ini gabung, bukan di spasi ya. Python 3 spasi -m spasi main.py. Kok sama? Argo Python ini coba udah enable ya. Hmm, Python 3 -m. Kalau ini Python 3 -m pip install min upgrade pip. Nih sama kayak gini. Coba dulu, aku mau bantu Arkan. Arkan sudah bisa belum? Coba di play dulu Arkan. Udah bisa berarti ya. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Semuanya udah kan? Tinggal itu tadi. Pakai Mac aku agak bingung. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke. Nah, nih. Jadi aku tadi baru basicnya key application sama key widget. Key widget adalah yang tadi teman-teman lihat berupa kayak canvas gitu kan, buat nanti kita naruh komponen-komponen. Kalau key application itu karena kita mau bikin aplikasi, jadi ya emang kita butuh ini meskipun secara visual nggak kelihatan. Gitu. Terus lanjut lagi. Ini adalah beberapa komponen yang sering kita pakai dari application, widget. Nah, ini jendela aplikasi. Ini aplikasinya. Label. Jadi nanti kalau mau butuh label, kita pakainya QLabel. Kalau butuh tombol, di sini kita pakainya push button ya. Tombolnya di push gitu. Untuk tata letak visual vertikal, pakainya V box layout. Nah, tapi nanti kalau kita mau nge-layout secara horizontal, pakainya H box layout, horizontal box layout gitu. Nah, ini tadi.
konstruktor. Ini yang paling utama. Jadi kita bikin aplikasi ini buat eksekusi. Ya. Ini bisa pakai underscore, bisa tanpa underscore. Jadi add. Kalau ini kan tadi kita pakai win ya. Window.exec langsung kurung buka tutup bisa. Tanpa underscore juga bisa ya. Ini widgetnya, ini eh, buat nampilin widget kita. Secara default, jendela itu disembunyikan. Jadi kita harus nge-show dulu. Oke, ini tadi udah. Nah, ini buat ngasih judul teman-teman ya. Ngasih judul. Set window title namanya. Yang akan kita kasih judul kan di widgetnya. Berarti main win. Ya, main win dari ini. Set window title. Nah, kita mau judulnya apa nih? Eh program aplikasi deh, aplikasi aja. Aplikasi buatan Denny, misal. Nih ya, kalau aku jalanin nanti tampilnya di sini. Di sini, kelihatan nggak? Ya, betul. Nah, itu ya, ini yang pertama. Lanjut lagi. Hmm, hmm. Nih, ini move, itu nanti kita mau atur tampilnya di mana. Kalau tadi tanpa kita atur move, by default dia tampilnya di tengah. Nih ya. Dia tampilnya di tengah. Tapi kalau kita atur pakai move di sini ya, main bin, move, katakanlah 0,0. Jadi aku mau mulai dari pojok aja. Nah, ya, gini. Tahu kan bedanya apa ya? Ini kalau sebelum pakai move, aku komen. Sebelum pakai move, tampilnya di tengah. Tapi kalau aku pakai move, nah, dia ada di pojok. Kok bisa di pojok gimana? Ini adalah koordinat teman-teman. Ya, koordinat X sama Y. Aku mulai X-nya dari pojok kiri, Y-nya juga sama, pojok kiri. Nah, kalau misalnya ini aku Y-nya tambahin, misal seperti 600 deh, 600 saja. Nah, dia ada di bawah. Jadi beda sama matematika. Kalau matematika, itu kan koordinat kita kan dari tengah. Nah, kalau semakin ke atas, Y-nya semakin tinggi, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini beda, ini kebalikan. Jadi, kalau di PyQt, itu koordinat 0, itu ada di pojok sini. Ya, semakin ke kanan, semakin menambah. Ini berarti sama normal lah. Normal kayak pelajaran matematika. Kalau ini Y-nya ke bawah itu semakin tinggi. Ya, beda sama koordinat kartesius. Beda. Ya, gitu. Sampai sini paham ya? Apa bingung? Aman ya? Oke. Nih, lanjut lagi. Ini aku tutup. Oke. Ini resize. Ini adalah ukuran widget kita. Ya. Coba ini aku atur. Main win, resize. Aku pengen ukurannya 400 kali 200. Gini. Nah, oke. 400 itu lebarnya. Panjangnya deh, panjangnya. Ini 400. Ini tingginya 200. Satuan pixel ya. Pixel. Ini juga pixel. Gitu. Jadi bukan satuan sentimeter. Takutnya teman-teman pakainya satuan sentimeter beda. Ya. Ini apa sih? Oh, yang tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini buat show, ini buat kalau ada show berarti ada hide gitu ya. Hide ini dipakai buat apa sih? Kadang kan gini teman-teman. Kadang kita pengen ada aplikasi, misal kita bikin aplikasi, tiba-tiba kalau kita klik button yang ini, nanti muncul window lagi, tapi window yang utama ini kita sembunyiin. Nah, itu ada. Tergantung case-nya teman-teman pengen bikin aplikasinya seperti apa. Gitu ya. Ini lagi QLabel. Nah, QLabel. Coba kita bikin QLabel. Tadi apa? Winner ya. Winner, QLabel. Ini apa sih? Oh, reminder.
Hmm, nah, copy aja deh. Nah, jadi begitu teman-teman apa sih namanya bikin Q label itu bisa langsung diisi tulisannya pemenang. Ini misal pemenang ini. Kalau ini set text, kalau mau update tulisannya bisa pakai set text. Jadi ada tiga cara. Ada tiga cara. Ini apa sih? Kok ada teks? Metode yang memungkinkan menambahkan teks label. Ini apa ya? Aku jarang pakai ini sih. Seringnya pakai ini set text. Jadi teman-teman bisa ini dikosongin dulu. Nanti langsung diisi di sini bisa. Kan ini sama-sama namanya, sama-sama winner. Jadi ini Barat ini buat nge-update set text gitu. Jadi kalau misalnya udah ada ini dihapus, nggak ada masalah. Kecuali nanti teman-teman mau bikin teksnya gonta-ganti. Nah, itu bisa. Oke. Nah, ini kalau kita run, jangan teman-teman pikir ini akan tampil gitu. Nggak akan tampil. Q-label, ini. Q-label is not defined, ya kan? Name Q-label is not defined. Karena apa? Karena kita belum import Q-labelnya. Jadi kalau kita butuh, diimport dulu. Nah, gini. Nah, jangan harap teman-teman udah kasih label, terus tampil labelnya gitu. Nggak. Nggak akan tampil. Nah, nggak akan tampil. Nah, nanti aku jelasin gimana cara nampilinnya. Nah, oke. Tadi label, ini push button. Bedanya kalau tadi label tulisan, ini tombol. Gitu ya. Aku bikin sekalian saja deh. Nih. Nah, button. Berarti kita harus import juga. Nah, sama. Jangan harap begitu teman-teman nulis langsung tampil gitu nggak bisa. Ya, nanti ada caranya. Oke. Caranya adalah kita harus pakai layout. Ya. Misalnya aku pakai layout V-line. V-line. Nah, nanti dari situ kita tambahin widgetnya. V-line, add widget, tadi apa? Eh, misalnya tadi apa sih namanya label sama push button, winner sama apa tadi? Lupa aku. Ya, sehingga nanti bisa jadi seperti ini. Jadi kita pakai layout UV box layout. Nah, V layout UV box layout. Nah, baru kita tambahin widgetnya. V layout add widget. Widgetnya apa? Winner. Nah, nanti tambah lagi V layout add widget button. Nah, kayak gini. Oke. Kalau ini akuran, teman-teman jangan harap langsung tampil sama aja, belum tampil ya. Cara nampilnya gimana? Layout ini harus kita taruh, kita tempelin di widget kita, ya, di widget. Jadi kita harus tambahin gini, main win, set layout. Nah, kita mau pakai layout apa sih? Oh, kita pakai view layout. Nah, baru deh ini bisa tampil. Mana ini? Nah, ya kan? Tampil ini label kita. Sorry, sorry. Nah, ini label kita, ini tombol kita. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Apa masih bingung? Masih gampang, masih mudah dimengerti ya. Paling tadi kendalanya yang pertama itu waktu pertama kali belum ada apa? Belum ada apa sih namanya? Modulnya, GTV apa? Baik QT 5-nya ya kan? Nih, ya aku tambahin. Oke, aku stop share. Teman-teman silakan share screen. Ini aku share ya. Everyone.
Dimotif-motif diri nggak apa-apa teman-teman. Ya. Kalau teman-teman udah merasa jago, nah coba bikin ini ya sampel dari slide-nya. Ini ya, aku kirim gambarnya. Sampel. Coba bikin ini. Kalau udah merasa jago, ya. Ya Pak. Kalau udah ngerasa jago, coba latihan bikin sampel ini. Kita belum ngomongin masalah fungsinya ya. Jadi bikin view-nya dulu. Aku pengen judulnya apa sih ini? Judulnya winner identifier. Terus ada dua label. Click to find out the winner. Bawahnya ada tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada push button dengan tulisan generate. Itu silakan dicoba. Yang penting dulu aja. Ini bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan, baru nanti. Nah, Q label is not defined. Q label L-nya besar, Eros. Nah, masih is not defined berarti belum diimport. Nah, jangan lupa diimport. Q application, Q widget, Q push button, Q label, sama Q VBox layout. Baris 4, Euros. Ditambahin, baris 4. Kak, yang tadi cara importnya gimana? Ini baris 4. 3 sama 4 ini buat import. Ini ditambahin lagi Q label, Q push button, Q VBox layout. Masa gambarku nggak ada tadi? Ada kok di nomor 4. Di baris 4. Tiap kali teman-teman nambahin widget, nah, pastiin udah ke import. Ditambahin setelah di application, key widget, nanti tambahin key label, key push button, key VBox layout buat tampilan tiap item nambah ke bawah VBox layout. Key label L-nya kapital. Nih, key label L-nya kapital. Akan. Ini L-nya doang kok yang salah. L-nya aja. L-nya ganti kapital. Settex nggak wajib teman-teman ya. Settex itu kalau mau update label. Kalau dari awal teman-teman udah bikin label, nggak usah, nggak apa-apa.
Add widget, tekan ya. Add widget. Add widget. Nah, gitu. Ini apa ini? Richard key widget has no attribute queue set window title. Ini udah bisa jalan belum, Richard? Coba dijalanin. Key widget has no attribute. Set window title. Hmm, kok nggak bisa ya? Kenapa ini? Hmm, set window title udah sama. Q widget udah sama padahal. Line 8. Main win. Oh, window TT title itu loh. T-nya double. Ada. Richard. Nah, punya Richard. Set window TT table. Title. Sudah bisa Richard? Masih sama. Window TT title itu loh. T-nya double. Ini. T-nya double kan ini? Ah, yuk. Nah, sip. Nah, oke. Lanjut lagi. Tadi ini kurang. Main win. Set layout. Nah, pakai layout apa? Free layout. Gitu, ya. Ada yang belum bisa? Punyamu udah bisa, kan? Bisa ya? Set layout, Richard. Lanjut. Ya, guys.
Nah, oke, udah bisa ya. Oke, nanti kamu diganti teksnya 34 ini mau diganti silakan. Oke, sip. Ya, aku izin stop share ya. Aku lanjut lagi karena semua udah bisa. Oke. Yuk. Hmm. Oke. Nih, membuka modul. Cara bikin ini, bagaimana kita bisa membuat aplikasi semacam ini? Nah, pertama membuka modul. Berarti kita tadi butuh eh PyQt5 from PyQt5.Qt core sama PyQt5.Qt widgets. Nah, ada S-nya, ya kan? Nah, Qt core, Qt widgets. Kita butuh Q application, Q widget, Q label, Q push button, sama Q VBox layout. Nah, ini karena kita mau bikin aplikasi jadi butuh Q application ya. Terus untuk jendelanya kita pakai widget. Kalau mau ngasih judul berarti set window title. Tadi udah. Nah, untuk bikin widget, Q push button, Q label, klik untuk mengetahui pemenang, winnernya juga sama. Nah, nanti untuk view-nya, layout-nya kita pakai vertikal. Jadi tiap kali kita nambahin widget, nambahnya ke bawah karena kita pakai VBox layout. Tapi ini deh aku copy aja. Ini ya, copy. Nah, copy. Eh, belum. Mm-mm. Gue kok kelewat. Sorry. Ini yang pertama. Ya. Ini terus kita tambahin Q label, Q push button, terus Q VBox layout. Nah, next lagi. Ini udah bikin widget. Kita butuh widget ini. Labelnya ada dua, ya. Labelnya ada dua. Nah, oke. Ini sebenarnya variabel ya teman-teman ya. Kayak biasanya lah, variabel. Kalau teman-teman bingung, jadi namanya bebas. Kalau tadi aku pakai apa gitu. Nah, terus ini buat nambah widget. Jadi ini adalah layout kita, VBox layout. Kita add widget. Widgetnya pertama teks. Jadi urut. Kita mau nambahin teks, kemudian tambahin winner, baru kita tambahin button. Kalau di sini nggak urut nggak masalah karena ini cuma variabel, belum kita tampilin. Tapi kalau udah sampai layouting, ini harus urut karena dia VBox layout nambah item ke bawah ke bawah ke bawah. Kalau teman-teman nanti pakai Box layout, eh Box layout, berarti dia nanti nambahnya ke kanan. Contoh ya, tergantung kebutuhan nanti. Nah, terus ini aku lupa tadi sebutin alignment. Ini buat perataan, mau rata kiri, kanan atau tengah. Kalau kita nggak kasih ini, by default dia mepet ke kiri, ya kayak tadi. Nah, ini jadi opsional kalau mau kasih alignment nggak masalah. Ini alignment contohnya buat center, biar di tengah, qt dot align center. Alignment sama dengan qt dot align center. Oke. Terus kemudian main bin kan berarti ini widget kita. Kita pakai layout line. Kita pakai layout line. Kalau nggak pakai ini, ya begitu di-run, nggak tampil apa-apa. Ya, polosan kayak tadi. Ya kan? Lanjut. Kalau udah, kita luncurkan aplikasi. Nah, kayak gini ya. Akuran, yes. Nah, oke, bisa ya. Ya, ini coba diketik. Yang tadi di refresh saja. Di dihapus nggak apa-apa deh yang tadi. Oke, ini aku stop share. Silahkan teman-teman share screen. Kalau misal takut lupa, dibikin komentar aja nggak apa-apa. Dikasih pagar-pagar gitu. Misal kayak tadi apa move itu kan nggak ada di sini. Kalau teman-teman takut lupa, dibikin komen aja, nggak ada masalah.
Aduh, kalau mau dihapus nggak apa-apa. Kalau mau dibikin komen biar nggak lupa, nggak ada masalah. Urutan variabel nggak ada masalah ya. Yang pengaruh nanti pas add widget. Kayaknya sih udah bisa kan. Yang lain, Euros udah bisa. Ini kalau mau pakai app, udah, berarti ini juga harus pakai app. Disesuaikan dengan nama variabelnya. Yang mau dieksekusi apa, kayak gitu. Ya, ya. Lain ya Eros ya, bukan ini. Lain. Nah, oke. Oke, sih Richard. Tinggal nunggu Euros.
Define dulu, di import dulu, VBox layoutnya. Nah, udah ya. Oh, VBox layout L-mu kecil. Ini, L-nya kapital. Ini apa ini? Alignment, alignment. E-nya, alignment. Button is not defined. Di sini pakai boot, boot. Ada button mana? Oh, ini nih. Bawah, 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 bawah. Nah, ini kamu hapus aja nggak apa-apa. Sip. Oh, ini set layout. Hapus saja, hapus. Udah ada ini kok. Window is not defined. Tadi pakai apa? App ya? Nah, app. Pakai app aja. Bawah berarti ganti pakai app. App.exec. Mm-mm. Nah, yuk, mulai. Oke, sip. Oke ya, semuanya udah bisa. Aku izin stop share. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Yang penting semuanya bisa. Oke, aku izin share screen lagi. Ya. Nah, kurang bagian event. Ya. Jadi ini kita udah berhasil bikin view-nya. Nah, sekarang kita coba bikin event. Nah, event itu ketika apa sih? Kita contohnya ini ketika kita klik tombol generate. Nah, nanti akan terjadi ini ya. Button itu nama button kita. Kalau diklik nanti kita sambungin ke function, sebuah function. Namanya show winner. Fungsi itu sendiri dijelaskan secara terpisah. Nah, jadi eh, kalau kita klik generate, nanti ini tanda yang awalnya tanda tanya kita ganti 74 atau 82. Nah, ini berarti kita pakai function random. Oke. Kita kasih from random import rand in paling atas. Nah, from random import rand in, lalu kemudian nih kita bikin sebuah function. Jadi kalau nanti kita klik tombol generate, fungsinya jalan. Taruh mana ya? Taruh sini juga boleh deh. Sini aja gak apa-apa. Nah, ini number rand in winner set text. Nah, buat update text str number. Jadi number ini kan angka tuh. Kita ubah jadi huruf str string. Ya. Text ini kita ganti kata-kata pemenang. Nah, oke, lanjut lagi. Ini event better sih taruh di bawah aja, jangan ditaruh di atas. Karena kan kode dibaca di atas ke bawah kan teman-teman. Kalau view-nya udah oke semua, baru kita bikin event. Kalau tombolnya kita klik, nanti kita sambungin ke function show winner. Jadi logikanya seperti itu. Nih, bentar. Nah, aku coba run. Nah, ini aku generate ya. Yes. Nah, aku gonta ganti. Oke ya, gitu. Nih, aku screenshot. Sama aku kasih bagian-bagian mana yang harus ditambah. Nih, satu, dua, terus tiga. Nih, ya. Aku screenshot. Oke, aku stop share. Coba teman-teman share screen lagi.
Oke, udah bisa jalan ya, Eros ya. Sip. Yang lain? Oke. Udah bisa kan? Name range in is not defined. Sudah diimport belum kan? Paling atas. Nah, lupa diimport. From random import range in. From random import range in. Nah, yuk mulai. Sip. Oke, oh, udah bisa semuanya ya. Kalau gitu aku izin stop share. Oke. Sebenarnya aku mau jelasin yang bagian kedua. Jadi ini bagian kedua, antar muka yang agak rumit. Jadi harusnya kita bisa bikin seperti ini. Ya. Ini namanya radio button. Ya, radio button. Apa radio sih namanya? Aku agak lupa. Ya, radio. Tapi kalau aku jelasin sekarang kayaknya waktunya nggak cukup. Next week aja ya. Next week, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita masuk ke sini dulu aja. Karena ini basicnya. Gitu ya. Aku izin stop share, teman-teman. Oke. eh, Sebelum aku tutup, ada yang mau tanya dulu? Aman ya? Oke, kalau ada pertanyaan ditanyain minggu depan ya, pas ketemu gitu. Thank you yang udah join hari ini, yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi next week ya, hari Minggu jam 2:30 seperti biasa. Aku Denny izin pamit teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Dadah.